Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Marigas. Perkenalkan, nama saya Iketut Arsadi Sastra SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Program studi Pendidikan Teknik Informatika kelas 002 kelompok 1. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Mengajar mata pelajaran informatika. Terima kasih. Selamat pagi, salam Marigas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat ya. Masih. Salam Marigas. Marigas. Salam Marigas. Marigas. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita seperti biasa, pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, saya minta satu orang memimpin doa ketua kelasnya. Ya, Dimas. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai, sekarang saya mau tanya, kehadirannya ada yang tidak turun hari ini? Ada. Siapa? Rizky. Muhammad Rizky. Kenapa Muhammad Rizky? Kenapa? Panas Pak, panas. Sakit? Mulai kapan? Kemarin. Mulai kemarin. Oh ya, kita doakan semoga Muhammad Rizky-nya sembuh ya. Ya. Ya, silakan persiapkan dulu peralatannya. Komputernya dinyalakan. Komputernya dinyalakan. Ya, buku-bukunya dipersiapkan, dikeluarkan semua bukunya. Ya, yang ada di tas. Oke, sudah ya. Oke, sambil menunggu komputernya dinyalakan, sebelum kita ke materi, saya ada pertanyaan. Ya, saya ada pertanyaan. Ini nanti ada hubungannya ke materi. Ya, apakah kalian pernah membuat file atau dokumen di komputer? Nah ya. Oke. Kemudian apakah file atau dokumen itu kalian kelola dengan baik? Ya. Ya, dikelola. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa file atau dokumen itu harus dikelola dengan baik? Ada yang bisa menjawab? Ya, Asia? Agar mudah diakses. Agar mudah diakses. Mungkin ada lagi? Ya, Betari? Agar mudah dicari. Filenya ya. Oke. Kemudian ada lagi? Ya. Agar tertata rapi. Oke. Nah, jadi kenapa file atau dokumen itu harus dikelola agar tadi tertata rapi, filenya mudah dicari, ya. Jadi itu nanti fungsi daripada kita mengelola file itu dengan baik. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang folder dan file. Ya, tapi sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran daripada file dan folder. Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu mengelola file dengan terstruktur. Ya, mampu mengelola file dengan terstruktur. Jadi diharapkan kalian nanti mampu mengelola file atau folder ya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menyimpan file dalam folder dengan terstruktur, ya, sehingga dapat atau mudah diakses. Ya, seperti dikatakan tadi, yang bisa bilang, kemudian Bestari dan yang lainnya, itu mudah dicari, mudah diakses, tertata rapi, ya. Jadi kalau misalnya kita mencari file atau folder itu lebih mudah, ya. Nah, itu tujuan pelajaran kita. Lalu kita ke folder terlebih dahulu. Nah, folder atau disebut sebagai
directory itu tempat penyimpanan elektronik, ya, teman penyimpanan elektronik menyimpan file atau folder lainnya. Jadi folder ini ibaratkan sebuah map, di mana map itu kita masukkan berkas, ya, ada berkas di situ, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya bisa kita masukkan dalam map. Begitu juga dengan folder. Nah, folder yang dikelola itu, ya, folder yang dikelola dalam komputer itu disebut sebagai file manager kalau kita di komputer. Jadi folder itu berada di file manager, ya. Untuk mengelola file atau folder kita bisa menuju ke file manager, ya. File manager ini yang merupakan bagian dari sistem operasi daripada komputer, ya. Jadi nanti kalau kita mau mengelola file, mau mencari file, membuat folder di situ, nanti kita akan masuk ke file manager. Oke, kemudian file. Nah, file itu ibaratkan adalah sebuah unit penyimpanan dalam komputer, ya, unit penyimpanan dalam komputer yang bisa dibaca atau ditulis. Artinya bisa kita edit di situ, ya, kita bisa sesuaikan, bisa kita ganti isi yang ada di dalam file itu. Kemudian file itu diciptakan oleh komputer. Jadi komputer itu yang bisa membuat file, ya, karena file ini dalam bentuk elektronik. Jadi komputer itu yang membuat, kalau kita mau membuat file, ya, di dalam komputer, ya. Jadi file yang ada dalam komputer itu kita buat, kita kelola di situ, ya. Oke, ada yang disebut dengan ekstensi file. Mungkin di sini pernah mendengar ekstensi? Tidak, ya. Kalau ekstensi itu adalah nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file, ya. Contoh misalnya kalian membuat foto. Kalau membuat foto, maka di akhir nama foto ada tanda titik, kemudian diikuti dengan 3 digit atau lebih, 3 digit huruf, ya, atau lebih, atau ada angka juga, ya. Itu yang disebut sebagai extension. Artinya file itu dibuat menggunakan apa, misalnya foto, ya, berarti dia extensionnya adalah JPG, berarti dia merupakan file gambar, ya. Kalau file gambar membuatnya menggunakan foto atau yang lainnya. Kemudian contohnya adalah dokumen PPT, ya, PPT atau dokumen Word. Nah, maka di belakang nama daripada file yang kita buat itu, maka diikuti dengan nama extensionnya, misalnya DOCX atau DOC. Artinya dia filenya terbuat dari dokumen Word atau ditandai dengan dokumen. Kemudian PPT itu adalah presentasi, ya, dibuat menggunakan dokumen PowerPoint, ya, dokumen yang dibuat menggunakan PowerPoint. Nah, atau ada juga misalnya, ya, di belakangnya itu ada extensionnya EXE, ya. EXE itu ditandai adalah executable, ya, executable atau aplikasi yang bisa dijalankan, ya, atau dapat dijalankan di komputer, ya. Jadi itu extension file, ya, extension file yang ada dalam komputer yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam folder, yang bisa kita masukkan ke dalam folder, ya. File-file itu nanti yang kita bisa kelola, kita masukkan ke dalam folder. Nah, mungkin dari itu ada yang memberi tanggapan atau mungkin ada yang bertanya. Saya, Pak.
Apa Citra? Apakah file dan folder bisa diganti namanya? Apakah file dan folder bisa diganti namanya? Oke, tampung dulu. Yang ada lagi? Pak. Ya? Apakah icon file dan folder bisa diganti? Icon file dan folder bisa diganti. Ya oke, mungkin ada yang bisa membantu. Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? Ada. Oke, saya jelaskan satu ya. Pertama, nama file. Itu ya. Nah, nama file atau folder itu bisa diganti. Ya, bisa diganti sesuai dengan yang dimau atau sesuai dengan judul daripada dokumen atau file yang kita buat. Nah, akan tetapi ya, ini akan tetapi ya, nama itu bisa diganti apabila ya di dalam satu dokumen itu tidak terdapat dengan nama yang sama. Ya, contoh misalnya dokumen Word ya, kita buat nama apa? Kita buat nama misalnya tugas ya. Kemudian kita buat lagi dokumen Word dengan nama tugas. Ya, sudah ada nama tugas, kemudian kita buat lagi nama tugas. Itu akan ditolak oleh sistem ya. Jadi nama file atau folder itu bisa diganti dengan ketentuan ya, yang pertama tadi. Nah, kedua, tidak mengandung karakter-karakter yang ada karakter pengecualian ya, tidak bisa mengandung, atau misalnya namanya tidak bisa menggunakan garis miring ya. Ya, untuk nama apa? Nama file atau folder tidak bisa diberi tanda garis miring atau karakter-karakter lainnya yang nanti digunakan dalam pembuatan file itu akan tidak diterima oleh sistem ya, tidak diterima oleh sistem. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Icon ya. Nah, icon file atau folder apakah bisa diganti? Apakah bisa diganti? Ya, bisa ya. File dan folder iconnya bisa diganti ya, bisa diganti sesuai dengan keinginan. Artinya dalam iconnya itu ya, kita bisa ganti sesuai dengan keinginan agar lebih menarik ya, biar lebih menarik. Jadi icon file atau folder bisa kita ganti agar lebih menarik. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat file dan folder. Silakan buka ini ya, Explorernya sambil lihat. Oke, di sini akan saya menjelaskan bagaimana cara mengelola file dan folder ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari tempat di mana folder mau kita letakkan ya, mau kita buat foldernya. Kemudian di bagian yang area kosong di sini kita klik kanan, pilih new, kemudian pilih folder. Nah, pada saat pertama kita mengklik folder, maka namanya akan secara default atau sudah ditentukan oleh sistem itu dengan nama new folder. Ya, new folder. Nah, new folder ini bisa kita ganti. Ya, bisa kita sesuaikan dengan nama filenya atau nama foldernya apa, dokumennya apa. Kita bisa ganti. Misalnya di sini tugas, ketik tugas. Nah, kalau sudah ketik tugas, lalu tekan enter. Itu untuk mengokekan ya bahwa kita sudah membuat folder. Itu cara membuat folder ya. Kemudian kalau tadi pertanyaannya apakah file dan folder bisa diubah namanya? Itu bisa ya. Nah, cara mengubahnya adalah arahkan mouse ke folder yang ingin kita ganti namanya. Ya, arahkan mouse ke
folder yang ingin kita ganti namanya. Kemudian klik kanan, lalu pilih rename. Tulisannya itu rename, ya, pilih rename. Nah, kalau sudah bertanda biru seperti ini, kita bisa langsung ketik namanya. Misalnya tadi tugas kita ganti menjadi LKPD misalnya, LKPD, ya, LKPD. Setelah itu tekan tombol enter lagi. Nah, sudah jadi foldernya. Nah, lalu bagaimana mengelolanya? Ya, mengelolanya. Nah, mengelola di sini adalah kita menempatkan file atau dokumen khusus ke dalam satu folder, ya. Yang fungsinya tadi adalah untuk apa? Untuk mudah dicari, ya. Kemudian dia tetap terapi, ya. Itu adalah fungsi daripada kita mengelola folder atau mengelola file, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita cari dulu file atau folder yang ingin kita kelompokkan. Klik kanan, kita boleh pindah atau kita boleh salin, ya. Kalau kita mau pindah, boleh kita pindah, kita salin juga boleh. Nah, begitulah cara mengelola file yang agar nantinya kita bisa mendapatkan atau merapikan file-file yang sudah kita buat. Jadi dalam tampilan komputer kita lebih menarik. Mungkin sampai di situ ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang silakan saya beri waktu kalian untuk mencoba untuk mengelola file. Ya. Saya berikan waktu kalian untuk mencoba untuk mengelola file di masing-masing komputer. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan dicoba, ya, dibuat namanya sesuai dengan dokumen yang diinginkan. Oke, Pak boleh kita sama juga apa sesuai dengan dokumen yang mau dibuat, ya. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok. Nanti akan saya berikan tugas. Jadi silakan bagi kelompok begini aja, seperti yang kelompok kemarin kita buat, ya. Jadi duduknya sudah sesuai dengan dokumen yang dibuat. Nah, gunakan satu komputer saja, ya. Dua kelompoknya nanti buat di satu komputer saja. Boleh duduk berdekatan, boleh biar lebih enak. Oke, di komputernya. Ini terakhir kelompok 5. Nah, LKPD itu, ya, bisa diperhatikan. Di situ ada LKPD, ya. Ada nama mata pelajaran, kelas. Nah, tujuan daripada tugas ini adalah itu mampu untuk mengelola dan membuat folder dan file secara terstruktur sehingga mudah diakses. Nah, kemudian nanti di bagian lembar kedua itu ada lembar kerja. Nah, itu nanti ditulis, ya. Alat dan bahan, ya. Alat dan bahan ada 5 file folder dengan format PDF di situ. Di komputer sudah saya sediakan. Angka kerjanya adalah membuat folder utama dengan nama kelompok masing-masing.
ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, lalu dikelompokkan file-filenya itu ke dalam folder yang sesuai. Nah, selain mengerjakan di komputer, di LKPD itu ada sudah lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu ditulis nanti ya. Oke, silakan didiskusikan. Silakan diskusikan langsung di analisis file-filenya letaknya di mana, ke folder mana, itu yang sudah ditentukan. Oke. Yang lain, kami tulis ya. Sudah tulis dong sini. Ya, folder-foldernya. Sampai dikerjain di cara kerjanya seperti mana? Cara kerjanya. Oke, sudah ya? Sudah? Sini sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan, ya. Kelompok 3, ya. Oke, silakan. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami yang dibacakan oleh Mentari. Folder kelompok 3, subfolder bahasa Indonesia. Demikian presentasi ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, apakah file PDF bisa diganti ke dokumen Word? Ya, apa tadi pertanyaannya? Apakah file PDF bisa diganti ke dokumen Word? ya, apakah file PDF itu bisa diganti ke dokumen Word? Bisa, tidak digunakan aplikasi Google. Bisa, ya, rasanya bisa. Kata kelompok 1 bisa menggunakan aplikasi di Google. Ya, silakan. Demikian hasil presentasi ini, apakah jika ada kesalahan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang dibacakan oleh Agus. Folder kelompok 4, subfolder informatika versi FP4. Ya, ada pertanyaan? Ya, itu presentasi dari kelompok 4. Yang mungkin ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 3. Apakah adik belanja XLS dan adik tersebut XLS bisa digabung? Bisa. Apa? Bisa, Bisa. tetapi disesuaikan dengan keperluan jenis datanya. Untuk analisis data atau hasil kebun tadi bisa ya, menyesuaikan dengan keperluan. Dari presentasi kami, terima kasih. Oke, ya, kelompok 1. Oke. Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibaca oleh Bu Randy. Folder kelompok 1, subfolder informatika bahasa Indonesia ekskul. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, kelompok 2 bertanya, silakan. apakah file dan folder bisa dipindah? Bisa, karena bisa dipindahkan kemana saja. Oke, file dan folder bisa dipindah. Yang Ada lagi? yang lagi? Ya. Oke, sedikit ya. Jadi file dan folder itu bisa pindah kemana saja boleh, ya. Sekian presentasi kami dan ucapkan terima kasih.
Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok 1. Nah, dari hasil presentasi itu mungkin ada yang beri tanggapan dari hasil presentasi tadi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sedikit ya. Tadi tentang order sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 3. Jadi folder yang sudah dibuat ya, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kita tadi, dari kelompok 1, dari kelompok 3, dari kelompok 2 ya, itu sudah diajukan. Jadi semuanya itu bisa ya, tergantung daripada nama foldernya dan folder apa yang kita kerjakan. Oke, dari diskusi tadi kita mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Ya, Citra. File dan folder dapat dipindah kemana saja dengan ketentuan nama folder dan file tidak boleh ada yang sama, karena jika ada yang sama maka sistem akan memberikan peringatan. Oke, file dan folder boleh diganti ya, boleh dipindah ya kemana saja dengan ketentuan ya, akan tetapi ya, nah, yang tidak boleh sama itu artinya dengan ekstensi yang sama, dengan nama yang sama, maka akan ditolak oleh sistem. Jadi itu kesimpulan yang ditarik oleh Citra ya, kesimpulan daripada diskusi kita. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kita kali ini, ada yang mau menyimpulkan materi kita? Saya, Ya. kesimpulannya adalah folder adalah tempat penyimpanan elektronik yang menyimpan file atau folder lain. File dapat disimpan di berbagai penyimpanan, diantaranya kartu memori, flash disk, dan lain-lain. Ya, jadi kesimpulan kita untuk materi ini adalah folder adalah penyimpanan elektronik yang bisa memuat atau menyimpan file atau folder itu sendiri. Nah, ya baik, kita sudah sampai di penghujung ya. Sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan ya. Bagaimana perasaannya? Senang. Ada lagi? Selain senang? Gugup. Kenapa gugup? Gugup pas maju tadi? Tadi ya. Rasanya gugup. Tapi setelah maju, selesai maju gimana? Lega ya? Ya, yang kelompok yang maju tadi kalau sudah selesai maju, lega. Ya, kalau senang bagus. Kemudian pengalaman apa yang didapat daripada pelajaran kita hari ini tentang file dan folder? Apa? Dapat? Iya, dari yang tadinya sebelumnya tidak tahu membuat folder, sekarang jadi tahu. Apalagi? Ya, yang membuat file dan folder menggunakan komputer. Yang mungkin sebelumnya di HP ya, kalau di HP bisa, tapi kalau menggunakan komputer ya itu kita sudah pelajari, sudah bisa ya membuat folder, juga mengelola folder menggunakan komputer. Jadi lebih lebih bersemangat lagi. Ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari semua paham ya tadi ya? Ya, tentang file dan folder paham ya? Ya, karena tadi sudah kita langsung praktekkan. Ya, saya langsung demonstrasikan tadi
cara membuat foldernya bagaimana, cara mengganti nama foldernya bagaimana, ya, yang mungkin ada beberapa pertanyaan tadi, cara menggantinya apakah bisa diganti, ya, jadi semua bisa, ya, seperti itu. Saya akan menyampaikan materi yang akan kita bahas minggu depan, ya, materi yang akan dibahas minggu depan. Materi yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang peramban atau search engine. Ini sedikit gambaran tentang search engine atau peramban. Ya, peramban itu adalah aplikasi yang nantinya kita gunakan untuk membuka internet. Itu peramban. Search engine adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mencari sesuatu di internet. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, kemudian ya, komputernya dimatikan sesuai prosedur. Ya, sudah ya. Oke. Sudah rapi ya? Sudah. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, minta untuk ketua kelas hadir untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa Ustaz. Oke, selamat siang dan salam Marigas. Bye.